kapan kita mengunjungi? Nanti. Pelan-pelan dulu, jangan langsung banyak nanya. Jadi kemudian kapan nanti punya waktu untuk mengunjungi? Kapan punya waktu ke pasar? Kapan punya waktu bersama dengan bidadari? Semua nanti dijelaskan dalam penjelasan riwayat yang akan datang setelahnya. Apakah penduduk surga mampu melihat neraka? Mampu. Mereka mampu melihat neraka bagaimana disiksa oleh Allah. Dan itu justru menambah kenikmatan ketika berada di surga. Jadi bukan berarti ketika di surga kemudian kita tidak mampu melihat di neraka. Mampu. Mereka mampu untuk melihat neraka. Dan Allah hilangkan sifat kasihan mereka itu dari penduduk surga sudah dicabut oleh Allah ketika mereka dimasukkan surga. Jadi sesungguhnya mereka akan melihat orang-orang yang dulunya menghina kita, nertawain kita, orang yang beriman. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Penduduk surga itu sifatnya salah satunya, penduduk neraka itu banyak sifatnya. Salah satunya apa? Orang pendosa yang nanti dimasukkan neraka itu sukanya ngetawain orang yang beriman ketika di dunia. Alah pakai cadar, alah pakai hijab, malah ngaji, ketawain. Makanya ketika kemudian kita mendapati salah satu kenikmatan surga yang ditambahkan oleh Allah, mereka mampu melihat ke dalam penduduk neraka dan bagaimana penduduk neraka itu disiksa oleh Allah. Nanti nangis dong Ustadz ngelihat keluarganya ada yang disiksa. Enggak nangis lah, tidak ada tangisan lagi, sudah dicabut tangisan itu. Semuanya akan betul-betul merasakan kenikmatan luar biasa. Melihat itu menambah kenikmatan yang luar biasa. Ibarat kata, kalau tiba-tiba kita dipukulin sama orang, tiba-tiba kita ngelihat sendiri orang itu tiba-tiba sakit, rasanya nikmat atau enggak nikmat? Nikmat, syukurin loh. Nah, itu kalau di dunia. Tapi kalau di surga ya enggak kayak gitu, tapi nikmatnya itu ada. Masya Allah, itu toh Fir'aun yang nganuin Nabi Musa itu kayak gitu. Itu toh Walid Mughirah, itu toh Abu Jahal. Kita nanti semua ngeliatin Pak. Jadi kalau ada orang yang suka bercanda, yang tidak patut, ada kan masyarakat kita bercanda. Saya lebih suka di neraka. Kenapa? Ketemu artis, ketemu kemudian tokoh-tokoh dunia. Nggak usah jadi penduduk neraka. Semuanya akan kelihatan itu untuk kemudian melihat apa yang kemudian Allah berlakukan kepada mereka, karena sesungguhnya semakin besar kenikmatan yang mereka dapatkan ketika mendapati itu. Karena pandangan penduduk surga tidak sama dengan pandangan mata mereka ketika di dunia. Bahkan mereka pun akan melihat Allah. Dan di antara semua kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan nanti ketika di surga itu apa? Yaitu ketika mata kita melihat Allah secara langsung. Itulah kenikmatan yang paling besar dari penduduk surga. Walaupun kita berada pada tingkatan yang paling bawah, kita akan melihat Allah sebagaimana kita ketika melihat rembulan di tengah malam. Dan itulah kenikmatan yang paling besar dari surga. Makanya Allah berfirman, lilladzina amanu al-husna wa ziyadah. Orang yang beriman itu mendapatkan surga dan mendapatkan tambahan. Tambahan dari surga itu apa? Melihat wajahnya Allah secara langsung. Maka ada sebuah hadis, ada sebuah riwayat, Rasulullah mengatakan, idbaina ahlul jannati fi naimihim. Kalau penduduk surga sudah dimasukkan ke surga semuanya, neraka sudah ditutup, surga sudah ditutup, dan tidak ada lagi yang masuk setelahnya. Yang tersisa orang yang kekal di dalam neraka, ditutup, dikunci, tidak pernah dibuka lagi. Semua penduduk surga sudah masuk, yang paling terakhir mendapatkan surga senilai 10 kali lipat yang sudah kita pelajari dalam riwayat sebelumnya. Kemudian ittala alaihi nurun fawqa ru'usihim. Ketika para penduduk surga sedang sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan yang mereka peroleh dan mereka dapatkan dari Allah, tiba-tiba di atas kepala mereka terdapat sinar yang begitu indah, nembus sampai relung-relung hati mereka. Maka kemudian para penduduk surga kemudian farafa'u absarahum, mereka langsung mendongakkan kepala mereka untuk kemudian melihat apa yang ada di atas kepala mereka. Dan ketika mereka melihat, Masya Allah, ittala alaihi nurun fawqa ru'usihim fa idza rabbu azza wa jalla, dan ternyata yang memiliki cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kan kita melihat Allah ketika hidup, tidak mungkin. Nabi Musa aja pingsan ketika baru melihat salah satu di antara cahayanya Allah. Mereka nanti akan melihat Allah langsung ketika nanti di surga. Kemudian cahaya itu semakin besar, tanpa hijab, tanpa sater, tanpa hijab, nanti dibuka sama Allah, kita ngelihat wajahnya Allah itu yang indah. Kita bisa bayangkan melihat Allah itu
Semacam apa? Wong kita melihat tempat yang indah saja membekas. Kita ini kalau melihat tempat yang indah membekas, padahal itu baru ciptaannya, apalagi Allah yang menciptakan. Maka kita melihat Allah secara langsung, tanpa hijab, tanpa satar. Kemudian semua penduduk surga ketika melihat Allah secara langsung, mereka terdiam karena mereka tenggelam di dalam kenikmatan ketika mereka melihat wajahnya Allah. Kemudian Allah itu berfirman, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Assalamualaikum para penduduk surga. Maka kemudian para penduduk surga itu saking nikmatnya, tidak disebutkan dalam riwayat ini mereka menjawab, mereka diem semuanya, tertegun, ya. Dan kemudian mereka tidak menundukkan kepala, mereka tidak noleh ke kanan, mereka tidak noleh ke kiri, bahkan mengedipkan mata mereka tahan, karena tidak mau kehilangan momentum ketika bertemu dengan Allah. Faidah, kemudian sampai Allah kemudian berpaling, kemudian Allah meninggalkan tempat itu, yang tersisa itu adalah wajah, yang tersisa itu adalah sinar-sinar dari indahnya wajah Allah. Disitulah kenikmatan yang paling tinggi. Jadi maaf ya kalau di televisi ada yang pernah mengatakan, semoga Allah memberikan kebaikan untuk beliau karena beliau sudah minta maaf. Di televisi ada yang pernah mengatakan kenikmatan tinggi di surga itu pesta seks dengan bidadari. Salah, bukan itu. Kenikmatan tertinggi para penduduk surga itu melihat wajahnya Allah secara langsung, dan itulah balasan bagi mereka yang menghadirkan Allah dalam setiap langkah, perkataan dan perbuatan mereka. Maka mereka mendapati Allah dalam kehidupan ujung akhirnya ketika di akhirat. Makanya kalau kita mendapati ibadah itu mengingat wajahnya Allah, maka sesungguhnya itu merupakan salah satu penguat dalam istiqomah itu, keinginan kita untuk melihat wajahnya Allah. Makanya Nabi itu berdoa, yaitu salah satu doanya Nabi yang indah, Allahumma inni as'aluka laddatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika. Maka salah satu doanya Nabi yang indah adalah, ya Allah, aku meminta kepadamu laddatan nadhari, kenikmatan dan kelezatan ketika melihat wajahmu, dan semoga hati saya tidak pernah hilang rasa rindunya untuk bertemu denganmu. Dan itu sering diucapkan Nabi. Padahal Nabi adalah orang yang sudah dijamin pasti ketemu dengan Allah, pasti melihat Allah, dan pasti selalu ingin untuk bertemu dengan Allah. Tapi Nabi masih mengkuatkan dengan doa, karena ketemu dengan Allah itu bukan hal yang ringan. Maka kuatkanlah itu dengan doa.